Komen, subscribe. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Nggak ada, manfaatnya apa dicium? Memuliakannya dengan cara menciumnya, dengan cara nyuhun, kata orang Sunda. Nyuhun itu meletakkan di atas kepala, maka itu tidak ada tuntunannya. Nggak perlu habis baca Quran dicium-cium, nggak ada dalilnya, nggak ada contoh, tidak disunahkan, dan seterusnya. Rasul nggak pernah melakukan. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf. Jadi tidak ada riwayat pelarangan sama sekali dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah diharamkan, sama sekali tidak ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Wahabi kalau mau ngelawak tahu tempat lah, lihat-lihat situasi, lihat kondisi, jangan di tempat umum kalau mau ngelawak. Lagian kalau bodoh ngaji, jangan diobral kebodohannya, malu. Tidak usah membawa-bawa Nabi, tidak usah membawa-bawa Al-Quran, tidak usah membawa hadis dan lain sebagainya. Kagak laku jualan ente sekarang, bro. Manusia, umat, masyarakat sudah tidak lagi gampang dibohongi oleh jargon atau kampanye ente kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis itu. Kenapa saya katakan ente ini melawak orang-orang Wahabi? Karena memang bagaimana mungkin Rasulullah mau mencium Al-Quran yang seperti sekarang itu. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah hidup, Al-Quran masih belum berbentuk seperti sekarang yang kita pegang itu, bukan. Ya tidak mungkinlah Rasulullah memberikan contoh mencium Al-Quran. Ya tidak mungkinlah Rasulullah akan melakukan itu, karena nggak ada Al-Quran tidak berbentuk seperti sekarang ini di masa Rasulullah. Belajar sejarah, bro. Biar tidak gampang membid'ahkan orang. Biar tidak gampang menyalahkan orang lain, padahal dirinya salah. Bodoh kok diobral. Malu, Kang. Tahu diri, ente. Kalau memang ingin tahu dalilnya, hukum mencium Al-Quran, ayo kita belajar bareng-bareng. Ada di dalam salah satu kitab, diterangkan hukum mencium Al-Quran, yaitu kitabnya namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di sana dijelaskan yustahabbu taqbilul mushaf li'anna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an kana yaf'aluhu. Wa bil qiyas ala taqbilil hajaril aswad dzakarahu ba'duhum wa li'annahu hadyuhu minallahi ta'ala fa syuri'a taqbiluhu kama yustahabbu taqbilul waladis shaghir. Di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran itu dijelaskan sunnah taqbilul mushaf, hukum mencium Al-Quran itu sunnah. Kenapa? Pertama alasannya li'anna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an kana yaf'aluhu. Karena sahabat Ikrimah itu melakukan itu, mencium Al-Quran. Dan oleh sebagian ulama, hukum mencium Al-Quran ini dikiaskan, dianalogikan, disamakan dengan mencium Hajar Aswad. Kalau ente masih nanya, tujuannya untuk apa? Apa faedahnya? Untuk mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Kenapa? Li'annahu hadyuhu minallah. Karena Al-Quran itu adalah anugerah, pemberian yang paling indah, yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kemudian disyariatkan mencium Al-Quran sebagaimana mencium anak kecil. Ini dalilnya. Bukan tidak ada dalil, hanya ente saja yang tidak mau belajar dan tidak mau mengakui kebodohannya. Dikit-dikit jual Nabi, dikit-dikit jual Al-Quran, dikit-dikit jual hadis. Padahal dirinya tidak paham bagaimana Al-Quran itu sendiri. Padahal dirinya tidak paham bagaimana hadis Rasul, bagaimana kelakuan Rasulullah, bagaimana takrirnya Rasulullah. Sudah selesai. Ini tahun 2022, Kang.
umat, masyarakat sudah bisa cerdas, sudah bisa memilah dan memilih kalau apa yang disampaikan orang-orang Wahabi seperti antum itu adalah tidak sesuai sama sekali dengan ajaran syariat Islam. Hanya mengkafirkan orang kerjaannya, hanya membid'ahkan orang kerjaannya, hanya mensyirikkan orang. Masa ada model dakwah kayak demikian? Dakwah siapa yang Anda tiru? Rasulullah itu berdakwah mengislamkan orang kafir, mentauhidkan orang yang musyrik. Itu dakwah Rasulullah. Kemudian ente orang-orang Wahabi, orang yang sudah Islam, lahir dalam keadaan Islam, baca syahadat, kok malah dikafirkan? Kok malah disyirikkan? Sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Cara metode dakwah Rasulullah itu tidak seperti itu. Oleh karenanya, berhenti. Kasihan umat jangan dibohongi. Kasihan umat jangan ditakut-takuti. Umat ini sudah banyak beban hidupnya, malah ditakut-takuti. Sekali lagi, kalau mau bodoh, jangan diobral di publik. Ayo belajar, biar pikirannya tidak sempit, biar cara pandangnya melihat apa yang ada ini tidak selalu dengan ukuran bid'ah, tidak selalu dengan ini dan itu. Islam itu gampang, Islam itu luas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.